Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprianto dari mahasiswa STEB Tanggamus semester 5. Kali ini saya akan menerangkan mengenai bank dan lembaga keuangan syariah. Demikian akan kita bahas mengenai apa saja fungsi fungsionalnya dan apa perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional. Berikut. Yang pertama adalah konsep perbankan syariah. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam fatwa MUI seperti prinsip keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan, universalisme, serta tidak mengandung ghahar, masyur, riba, zalim, dan objek yang haram, dan sudah diatur pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Berikutnya adalah dasar hukum perbankan syariah. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1900 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, Undang-Undang 10/1998 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Berikutnya ada produk bank syariah. Di sini ada satu penghimpunan dana atau founding. Dibagi dua, ada prinsip wadiyah dan yang kedua prinsip mudharabah. Prinsip wadiyah yaitu ada wadiyah yad amanah dan yang kedua wadiyah yad amanah. Dan prinsip mudharabah muqayyadah dan mudharabah mukhalaqah. Prinsip wadiyah dapat diartikan sebagai titipan dari suatu pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penyimpan menghendakinya. Wadiyah terbagi dua jenis, yaitu wadiyah yad amanah dan wadiyah yad amanah. Berikutnya ada prinsip wadiyah yad amanah, yaitu titipan di mana barang titipan selama belum dikembalikan kepada penitip dapat dimanfaatkan oleh si penerima titipan. Artinya dapat dikembangkan oleh perbankan ataupun individu yang memang dititipi oleh si penitip. Berikutnya ada prinsip wadiyah yad amanah, yaitu titipan di mana penerima amanah atau titipan tidak boleh memanfaatkan barang atau titipan tersebut sampai diambil kembali oleh si penitip. Artinya perbankan atau penitip individu tidak boleh mengembangkan atau memanfaatkan barang tersebut. Dan yang kedua ada prinsip mudharabah. Mudharabah merupakan akad kerjasama antara dua pihak. Satu pihak memberi modal kepada yang lainnya untuk berniaga. Kemudian keuntungan dibagi antara mereka sesuai dengan yang telah disepakati. Mudharabah terbagi dua jenis, yaitu yang pertama adalah mudharabah muqayyadah dan mudharabah mutlaqah. Mudharabah muqayyadah yaitu akad kerjasama di mana sahibul mal membatasi kepada mudzakarib dengan batasan jenis usaha, waktu, dan tempat usahanya. Sedangkan mudharabah mutlaqah yaitu bentuk kerjasama antara sahibul mal dan mudzarib yang cakupnya sangatlah luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, maupun daerah bisnis. Berikutnya ada penyaluran dana atau financing, di mana yang pertama adalah pembiayaan dengan prinsip jual dan beli. Itu ada beberapa bagian. Yang pertama adalah murabahah, dan yang kedua salam, yang ketiga pembiayaan,
istisna. Berikutnya adalah izarah, yaitu yang kedua pembiayaan IMBT. Dan yang B adalah pembiayaan dengan prinsip sewa. Kemudian yang C ada pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, di mana yaitu dibagi menjadi dua, yaitu musyarakah dan yang kedua mudzarobah. Dan yang D yaitu pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, ada qard dan yang kedua adalah qardatul hasan. Berikutnya ada jasa perbankan, di mana sudah dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah wakalah atau perwakilan, dan yang kedua adalah kafalah atau generasi bank, dan ketiga syaf, pertukaran mata uang, di mana pertukaran mata uang ini sudah ditentukan oleh syariat-syariat Islam. Dan berikutnya adalah rahan atau gadai, serta penggadaian yang memang sudah ada di perbankan yang ditentukan oleh lembaga-lembaga keuangan syariah. Dan yang terakhir adalah hiwalah atau ahli utang piutang. Berikutnya perbedaan bank syariah dan bank konvensional, di mana ada aspek ada hukum, investasi, orientasi, keuntungan, serta hubungan. Syariahnya adalah hukum, Quran, dan hadis. Konvensionalnya adalah hukum, perdata, dan pidana, serta investasi jenis usaha yang halal saja. Namun konvensional semua bidang usaha. Dan orientasinya keuangan dan keuntungan, kemakmuran, dan kebahagiaan dunia akhirat. Jadi dunia akhirat ya kita serta hukum-hukum Islam. Sedangkan konvensional itu adalah keuntungan semata-mata. Keuntungan atau bagi hasil untuk syariah, sedangkan konvensional adalah bunga. Yang terakhir adalah hubungan, kemitraan, dan yang konvensional adalah debitur atau kreditur. Ada perbedaan bank dan non-bank. Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatannya utamanya menyalurkan jasa dalam pembayaran dan peredaran uang serta pemberian kredit. Sedangkan lembaga keuangan bukan bank adalah lembaga keuangan yang fungsi dasarnya sebagai pengumpul dan penyalur dana yang digunakan untuk menunjang perkembangan pasar uang dan pasar modal. Berikut adalah lembaga perbankan syariah, di mana yang pertama adalah BMT atau disingkat Baitul Mal wa Tamil, yaitu adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil atau syariah, menumbuhkan perkembangan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin. Dan yang kedua ada asuransi syariah. Menurut definisi Dewan Syariah Nasional adalah usaha untuk saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarruk yang memberikan pola pengambilan untuk menghadapi resiko atau bahaya tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariat Islam atau syariah. Dan yang ketiga ada reksadana syariah, yaitu reksadana yang mengelola dan kebijakan investasinya mengacu pada syariat Islam. Artinya tidak seperti bank-bank konvensional, hanya mencakup pada syariat Islam saja. Dan yang keempat ada arahan, yang artinya gadaian syariah, yaitu menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Dan yang kelima yaitu pasar modal syariah, yaitu pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah. Prinsip-prinsip tersebut antara lain larangan terhadap setiap transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan, instrumen atau efek yang diperjualbelikan harus memenuhi kriteria halal. Dan berikutnya ada pasar uang syariah, yaitu pasar uang syariah
atau puas atau pasar uang untuk bank syariah, di mana diperdagangkan adalah surat-surat berharga syariah dengan jangka waktu pendek atau kurang dari 1 tahun. Berikutnya yang ketujuh, dana pensiun syariah, yaitu dana pensiun yang diselenggarakan berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah adalah ketentuan hukum Islam berdasarkan fatwa dan atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Nasional Indonesia. Dan berikut adalah penjelasan-penjelasan tentang bank dan lembaga keuangan syariah yang sudah saya jelaskan dari awal sampai akhir. Mohon maaf bila mana ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.